Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jadi, pada kesempatan kali ini kami akan mereview jurnal mengenai mata kuliah kita tentang desain kontrak perjanjian Islam. Adapun materi perkuliahannya yaitu tentang klasifikasi akad. Jadi kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang akan mereview jurnal sebanyak 3 jurnal. Jadi jurnal yang pertama itu akan direview oleh saya sendiri tentang model-model kontrak dalam produk keuangan syariah. Jadi saya atas nama Andi Asridayanti. Selanjutnya review jurnal yang kedua itu akan dijelaskan oleh saudari Nurul Asisah. Adapun jurnalnya yang berjudul Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah. Kemudian jurnal yang ketiga akan direview oleh saudari Sylvia Ningsi. Adapun judul jurnalnya yaitu Kontrak atau Akad dalam Keuangan Syariah. Jadi saya akan mereview jurnal mengenai model-model kontrak dalam produk keuangan syariah. Jadi di dalam jurnal tersebut terdapat pendahuluan yang berisikan tentang munculnya produk-produk baru di lembaga keuangan syariah yang menimbulkan kesulitan penerapan prinsip syariah, terutama pada aspek kesesuaiannya dengan kontrak atau akad. Jadi semakin modernnya dunia bisnis dengan produknya yang baru akan memicu persoalan keabsahan kegiatan keuangan. Selanjutnya di bagian kedua terdapat prinsip syariah yang paling dominan pada produk keuangan syariah terletak pada kesesuaiannya dengan hukum Islam. Jadi adapun ijtihad untuk menjawab produk-produk baru diperlukan mengingat kompleksitas transaksi modern yang membutuhkan model-model akad baru. Jadi Dewan Syariah Nasional atau DSN telah berupaya memberikan jawaban terhadap kebutuhan transaksi modern yang tersebar dalam 86 fatwa. Nah, beralih ke pembahasan. Jadi di dalam pembahasan terdapat konsep akad dan pengembangannya. Nah, di dalam konsep akad dan pengembangannya berisi tentang pengertian akad, yaitu akad merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang mewajibkan keduanya melaksanakan apa yang telah disepakati. Jadi dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa akad merupakan kegiatan dari dua belah pihak untuk maksud tertentu. Nah, kemudian akad juga mengandung arti khusus, yaitu perikatan atau tautan antara ijab dan kabul berdasarkan ketentuan yang berlaku atau ketentuan agama yang berdampak hukum pada objek perikatannya. Selanjutnya bentuk-bentuk transaksi modern sebenarnya bisa dijadikan pijakan menemukan akad baru. Kemudian membuat akad baru dibenarkan selama tidak bertentangan dengan syariah dan prinsip-prinsip umum akad. Jadi bahkan transaksi modern bisa menjadi akad baru yang dapat diberi nama tersendiri seperti istisna yang menampung antara akad jual beli dan akad ijarah. Pembahasan selanjutnya ada fleksibilitas pengaturan akad. Jadi di dalam fleksibilitas pengaturan akad terdapat prinsip dasar dalam kegiatan muamalah adalah boleh
Jadi bentuk akad baru dan pengembangan akad dibolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi prinsip tersebut berdampak pada terbatasnya ketentuan syariah yang mengatur kegiatan muamalah. Adapun ketentuan syariah yang secara khusus mengatur akad menyangkut unsur-unsurnya dan hal-hal yang membatalkannya. Nah, kemudian terdapat pengaturan akad. Pengaturan akad tidak saja pada prosesnya, tetapi juga pada dampak yang ditimbulkan, termasuk hal yang dilarang karena alasannya berdampak buruk adalah larangan berakad di atas objek yang sedang dalam proses akad pihak lain. Jadi dalam batasan tertentu syariah memperbolehkan seseorang melanggar ketentuan ketika di dalam kondisi darurat. Jadi di dalam kondisi darurat diperbolehkan memakan barang haram untuk menyelamatkan jiwa seseorang dari bahaya kematian. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang model kontrak produk keuangan syariah. Nah, model kontrak produk keuangan syariah terbagi atas 3. Yang pertama, model akad tunggal atau basut. Kemudian yang kedua, model akad berganda atau mujami'ah. Kemudian yang ketiga, model akad berbilang atau muta'adidah. Nah, model akad tunggal atau basut itu akad tunggal hanya mencakup satu akad dalam transaksi. Jadi adapun contoh akad tunggal adalah jual beli, sewa menyewa, kerjasama atau syirkah, salam, dan lain sebagainya. Jadi akad tunggal digunakan antara dua pihak, yaitu antara nasabah dan lembaga keuangan syariah. Tabungan wadiah merupakan produk lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad tunggal. Jadi di sini nasabah sebagai penitip dan lembaga keuangan syariah sebagai penerima titipan. Model akad yang kedua yaitu model akad berganda atau mujtami'ah. Nah, akad berganda atau mujtami'ah, nah, sebagai ahli fikih menyebutnya dengan akad muraqabah. Akad tersebut merupakan berhimpunnya beberapa akad dalam satu transaksi dengan cara dihimpun atau bertukar, yang mana seluruh hak dan kewajiban dari akad tersebut dianggap sebagai akibat hukum satu transaksi. Nah, adapun contoh dari akad tersebut yaitu murabahah, letter of credit syariah, kartu syariah atau syariah card, mudarabah, musyarakah, dan musyarakah mustanakisah. Kemudian model akad yang ketiga itu model akad berbilang atau muta'adidah. Nah, akad berbilang atau muta'adidah adalah akad yang berbilang dari sisi syarat, akad pelaku, harga, objek, dan lain sebagainya. Nah, dua atau lebih akad yang dihimpun dalam satu transaksi namun terpisah antara satu akad dengan yang lainnya termasuk dalam kategori akad berbilang. Nah, perbedaan akad mujtami'ah dengan akad muta'adidah terletak pada keberadaan akad dan akibat hukumnya. Jadi pada mujtami'ah akad-akad yang terhimpun tidak terpisah, sedangkan pada muta'adidah akad-akad terpisah antara satu dengan yang lainnya. Nah, adapun yang termasuk dalam kategori akad muta'adidah adalah istisna, salam mawasi, al-ijarah, al-ijarah al-mutahiyah, al-mutahiyah bil malik atau IMBT, dan sell
Ecclesbeck. Nah, adapun kekurangan dari jurnal tersebut yaitu tidak terdapat metode penelitian, kemudian saran dan kata kunci. Nah, itulah pembahasan dari saya mengenai review jurnal tentang model-model kontrak dalam produk keuangan syariah. Perkenalkan, saya Nurul Asisa. Di sini saya akan memaparkan hasil review jurnal saya yang berjudul Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah. Yang pertama, bagian pendahuluan, Islam merupakan agama yang sempurna. Kesempurnaannya ini karena Islam adalah agama yang universal, yang artinya tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya saja, melainkan juga mengatur hubungan antara sesama manusia. Manusia dikenal sebagai makhluk sosial politikal. Dapat dipahami bahwa manusia dalam menjalankan aktivitasnya dalam kehidupan di dunia ini mendorong untuk saling berhubungan dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya hubungan satu sama lain ini, maka tentu saja dibutuhkan suatu aturan yang mengatur hubungan tersebut. Salah satu bentuk aturan hukum yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat adalah aturan mengenai hukum mengenai akad dalam transaksi ekonomi syariah. Aturan ini berfungsi untuk tetap menjaga stabilitas dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat dalam melakukan transaksi tetap dalam hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam. Islam sebagai suatu agama harus disadari, tidak selalu mengurusi masalah ukhrawi saja, tetapi juga mengatur dan mengurusi masalah duniawi. Karena itu, suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip konsep Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang telah siap mengantarkan umatnya kepada kesejahteraan yang sebenarnya, yaitu suatu kesejahteraan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan jasmani manusia saja, melainkan juga kebutuhan rohaninya, mengingat esensi manusia justru terletak pada rohaninya. Selanjutnya, bagian pembahasan materi pertama ada pengertian akad. Akad berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau kewajiban. Bisa juga diartikan dengan kontrak atau perjanjian. Pengertian akad menurut bahasa sebagaimana yang dikemukakan oleh Said Sabiq adalah ikatan atau persetujuan. Sedangkan menurut Hasbi As-Siddiqi, akad atau perikatan adalah mengumpulkan dua tepi atau ujung tali yang mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya menjadi sepotong benda. Sedangkan akad menurut istilah fuqaha dapat dirumuskan sebagai perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara yang menetapkan keridahan kedua belah pihak. Fikih Muhammad Islam membedakan antara wa'ad dengan akad. Wa'ad adalah janji atau promis, sementara akad adalah kontrak atau perjanjian. Wa'ad hanya mengikat satu pihak saja, yaitu pihak yang berjanji, di mana pihak yang berjanji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apapun. Berbeda dengan akad. Akad di sini mengikat kedua belah pihak, di mana kedua belah pihak berkewajiban untuk menepati janjinya atau menepati kewajiban yang telah disepakati. Materi yang kedua yaitu mengenai unsur-unsur akad. Yang pertama ada perselisihan ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan qabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya atau qabil. Yang kedua yaitu dibenarkan oleh syara. Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syara atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an serta hadis Nabi. Yang ketiga yaitu mempunyai akibat hukum terhadap objeknya. Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum tasarruf. Adanya akad dapat menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. Menurut jumhur ulama, selain mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun akad dikategorikan menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada akidun atau pelaku perikatan, baik hanya terdiri dari seorang atau jumlah tertentu. Yang kedua ada mahalul akdi, yaitu
benda yang menjadi objek kalau dalam akad jual beli. Yang ketiga, modul akdi, yaitu tujuan atau maksud pokok dari adanya akad. Yang keempat, ijab atau sigat, yaitu perkataan yang menunjukkan kehendak mengenai akad diungkapkan pada pelaksanaan akad. Dan yang terakhir ada qabul, yaitu sigat akdi atau perkataan yang menunjukkan persetujuan terhadap kehendak akad diungkapkan sebagai jawaban terhadap ijab. Materi selanjutnya atau materi ketiga yaitu sumber hukum akad atau perkataan Islam. Yang pertama, Al-Quran. Dalam Al-Quran sebagai salah satu sumber hukum Islam yang utama dalam masalah akad, sebagian besar hanya mengatur kaidah-kaidah hukum. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188. Yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Yang kedua, dalam hadis dari Abdurrahman Bisimasa, sesungguhnya dia mendengar Uqbah bin Amr berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin satu dengan lainnya bersaudara, tidak boleh membeli barang yang sedang dibeli saudaranya dan meminang pinangan saudaranya sebelum ia tinggalkan. Yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad mengenai perikatan Islam telah banyak dilakukan oleh para imam mazhab, baik mengenai definisi akad, rukun akad maupun syarat-syaratnya. Di masa sekarang ini, bentuk ijtihad di lapangan hukum perikatan dilaksanakan secara kolektif oleh para ulama yang berkompeten di bidangnya. Sebagai bukti, di Indonesia pada bulan April tahun 2000 telah terbentuk DSM yang merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Dewan Syariah Nasional itu adalah dewan yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Materi keempat yaitu sekilas tentang sejarah ekonomi syariah. Salah satu tonggak perkembangan perbankan Islam adalah didirikannya Islamic Development Bank atau IDB pada tahun 1975 yang berpusat di Jeddah. Bank pembangunan yang menyerupai Bank Dunia ini dan Pembangunan Asia dibentuk oleh Organisasi Konferensi Islam atau OKI yang anggota-anggotanya adalah negara-negara Islam termasuk Indonesia. Berdirinya IDB ini kemudian memicu berdirinya bank-bank Islam di seluruh dunia, termasuk di kawasan Eropa. Di Timur Tengah, bank-bank Islam bermunculan pada belahan kedua dasawarsa tahun 1970-an. Dengan berdirinya bank di Asia Tenggara sendiri, perkembangannya terjadi pada awal tahun 1980-an. Dengan berdirinya Bank Islam Malaysia atau Bank Islam Malaysia Berhad atau BIMB pada tahun 1983 yang menjelang tahun 2000 telah mengembangkan 70 cabangnya di seluruh Malaysia. Suksesnya BIMB ini mendorong lahirnya Bank Islam di Indonesia, yaitu Bank Muamalah Indonesia atau BMI yang didirikan pada tahun 1991. Selanjutnya materi kelima yaitu ekonomi dalam syariat Islam. Masalah-masalah ekonomi menurut beberapa pakar mencakup jenis dan jasa yang diproduksi serta sistemnya. Sistem distribusi mengenai untuk siapa barang dan jasa tersebut, dan inflasi, resesi, serta deflasi. Begitu luasnya ruang lingkup ekonomi, maka dapat disederhanakan bahwa masalah ekonomi adalah masalah yang berkaitan dengan perilaku manusia yang berhubungan dengan kegiatan mendapatkan uang dan bagaimana membelanjakannya. Ilmu ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana untuk memiliki kegunaan-kegunaan alternatif berdasarkan hukum Islam, di mana pada intinya kegiatan ekonomi syariah adalah kegiatan di mana manusia mencapai kesejahteraan dan mendistribusikan berdasarkan hukum Islam. Apabila merujuk dari pengertian ekonomi syariah dalam versi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999
tentang peradilan agama, maka ekonomi syariah berarti perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga syariah, dan lain-lain. Ekonomi syariah di sini bertujuan untuk mencapai al-falah di dunia serta di akhirat. Sedangkan para pakar ekonomi konvensional mencoba menyelesaikan segala permasalahan yang timbul tanpa ada pertimbangan mengenai soal ketuhanan dan keakhiratan, tetapi lebih mengutamakan untuk kemudahan manusia di dunia saja. Dalam ekonomi Islam, harta bukanlah tujuan utama kehidupan, tetapi adalah sebuah jalan untuk mencapai nikmat ketenangan kehidupan di dunia hingga di akhirat. Hal ini sangat berbeda dengan ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional mempunyai tujuan keuntungan tanpa mempedulikan nilai wahyu, dan mereka mengutamakan kepentingan individu atau kepentingan golongan tertentu, serta menindas golongan individu yang lemah. Yang berprinsip yang kuat dialah yang berkuasa. Dan materi terakhir, ada bentuk-bentuk akad dalam transaksi ekonomi syariah. Yang pertama ada akad tabarru. Akad tabarru adalah perjanjian yang menyangkut non-for transaction atau transaksi nirlaba. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad ini dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad tabarru, pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru di sini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia. Contoh-contoh akad tabarru ada qard, rahan, hiwalah, wakalah, kafalah, wadiyah, hibah, dan sedekah. Yang kedua ada akad tijarah atau transaksi komersil. Akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad-akad ini dilakukan untuk mencari keuntungan karena bersifat komersil. Akad tijarah berbeda dengan akad tabarru, di mana akad tabarru di sini tidak mencari keuntungan, sedangkan tijarah mencari keuntungan. Contoh akad tijarah ada akad investasi, jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Akad ini dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu natural uncertainty contract dan natural certainty contract. Yang pertama ada natural certainty contract. Akad ini adalah akad dalam bisnis yang memberikan kepastian dan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah atau amount maupun waktu atau timing. Adapun bagian-bagian dari natural certainty contract, yang pertama ada al-murabahah. Al-murabahah atau jual beli dengan pembayaran tangguh adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dengan keuntungan, penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Yang kedua ada salam atau pesanan barang dengan pembayaran di muka. Salam berarti pemesanan barang dengan persyaratan yang telah ditentukan dan diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan sebelum barang diterima. Yang ketiga ada bai al-istisna atau jual beli berdasarkan pesanan. Transaksi bai al-istisna di sini merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang melalui pesanan. Pembuat barang berkewajiban memenuhi pesanan pembeli sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Pembayaran dapat dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai batas waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ada al-ijarah atau sewa. Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan kepemindahan kepemilikan atau ownership atas barang itu sendiri. Selanjutnya, yang kedua ada natural uncertainty contract. Adalah kontrak atau akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan atau return, baik dari segi jumlah dan waktunya. Tingkat returnnya bisa positif, negatif, atau nol. Yang termasuk dalam uncertainty contract, yang pertama ada musyarakah atau kerjasama modal. Musyarakah adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan keuntungan serta resiko ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua ada musara'ah. Musara'ah adalah akad persekutuan dalam bidang pertanian, di mana
adanya ketidakpastian pembayaran upah karena pekerja akan dibayar dengan hasil pertanian yang belum tentu adanya atau tidak pasti jumlahnya. Yang terakhir ada musyawarah. Musyawarah adalah akad kerjasama atau perserikatan dalam bidang pertanian untuk mendapatkan buah atau hasilnya di mana satu pihak memiliki pohonnya sedangkan pihak lain mengerjakannya. Jadi buahnya dibagi antara mereka berdasarkan perbandingan yang telah disepakati. Itulah tadi hasil review jurnal dari saya. Adapun keterbatasan dari jurnal ini dalam abstraknya sendiri hanya menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia saja. Yang kedua, tidak ditemukannya bagian yang membahas mengenai metodologi penelitian. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Silvia Ningsih. Di sini saya akan menjelaskan hasil review yang saya lakukan dengan judul jurnal yaitu Kontrak atau Akad dalam Keuangan Syariah. Nah, langsung saja pada bagian pendahuluan dijelaskan bahwa ekonomi syariah menjadi primadona dengan dibuktikan menjamurnya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah. Terlepas dari masyarakat yang mayoritas muslim, bahwa ekonomi syariah memberikan kenyamanan dalam transaksi karena terhindar dari riba. Riba menjadi musuh utama dalam ekonomi atau keuangan syariah. Oleh karenanya, seluruh muslim Indonesia harus mengetahui apakah itu ekonomi syariah, bagaimana sistem kerja ekonomi syariah, apakah sudah sesuai dengan konsep Islam, yakni Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas, serta peraturan lain yang berlaku di Indonesia. Nah, untuk mengetahui kebenaran atau kesesuaian dengan teori ekonomi Islam, salah satu hal yang mudah untuk ditelusuri yakni melalui kontrak atau akad yang digunakan ketika berakad. Kontrak syariah berbeda dengan kontrak konvensional. Kenapa? Karena harus ada hal-hal tertentu yang dimuat dalam kontrak itu sendiri. Dengan mengetahui corak kontrak, maka kita akan mendapati ciri-ciri, sifat, dan klasifikasi dari kontrak syariah itu sendiri. Nah, pada bagian pembahasan itu terdiri dari dua subbab. Yang pertama itu pengertian kontrak keuangan syariah atau pengertian akad keuangan syariah. Dalam Islam, kontrak berarti akad, berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan baik yang nampak maupun tidak nampak. Sedangkan akad atau kontrak merupakan menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama, baik lisan, isyarat maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat. Untuk melaksanakannya dalam hukum Islam, istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian, keduanya identik dan disebut akad. Sedangkan pengertian keuangan atau ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Dapat disimpulkan bahwa pengertian dari kontrak keuangan atau ekonomi syariah yaitu seseorang yang saling mengikat diri dua orang maupun lebih dalam suatu kesepakatan yang dilandasi berdasarkan prinsip hukum Islam, yakni Al-Quran, hadis, dan lain-lainnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup baik yang bersifat komersil atau mendapatkan suatu keuntungan maupun non komersil atau yang tidak mendapatkan suatu keuntungan apapun yang secara langsung maupun tidak langsung. Pada subbab yang kedua yaitu ciri-ciri kontrak syariah atau ciri-ciri akad syariah. Nah, terdapat beberapa hal yang tidak bisa terlepas dari sistem ekonomi syariah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, larangan riba. Jadi larangan riba sudah sangat jelas dalam hukum Islam, karena dengan riba akan mengakibatkan ketimpangan sosial. Yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan tetap miskin. Selain itu, dampak riba akan menimbulkan permusuhan karena peminjam tidak tahu kesulitan dan tidak mau tahu kesulitan orang lain. Riba pada kenyataannya adalah pencurian karena uang tidak pernah melahirkan uang. Larangan riba telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi yaitu wa ahlalallahul bai'a wa harrama riba, yang terjemahannya yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Asas yang harus termuat dalam akad atau kontrak syariah yaitu asas sukarela, asas amanah, ihtiyati atau kehati-hatian, lusum atau tidak berubah, saling menguntungkan, taswiyah atau kesetaraan, transparansi, kemampuan, taisir atau kemudahan, itikat baik, sebab yang halal. Nah, yang bagian kedua itu klasifikasi kontrak dalam keuangan syariah. Dilihat dari aspeknya, terdapat 3 jenis klasifikasi kontrak syariah atau perikatan Islam. Yang pertama yaitu akad tijarah atau akad perniagaan, yaitu akad-akad yang berkaitan dengan perikatan jual beli dan berorientasi kepada bisnis. Tujuan utama dalam perikatan ini adalah mencari keuntungan atau profit oriented. Dalam perikatan ini, keuangan bersifat certain atau pasti, atau bisa diprediksikan, atau uncertain atau tidak pasti. Untuk akad tijarah dibagi menjadi 2, yaitu akad yang pasti dari sisi keuntungannya yaitu certain, dan dari belum pasti atau uncertain karena sifatnya bagi hasil, tergantung dari hasil kerja bagi kedua pihak. Dan keduanya merupakan akad-akad yang menguntungkan, yang banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank. Yang kedua yaitu akad tadayun atau akad utang piutang. Secara harfiah, kata tadayun diambil dari kosakata tadayana, tadayanu, tadayuna, yang berarti saling meminjamkan atau memberikan pinjaman berupa harta benda atau uang. Dengan demikian, akad tadayun adalah akad yang muncul dalam utang piutang, karena akad tadayun merupakan akad yang muncul dalam perikatan uang utang piutang atau pinjam meminjam. Prinsip dalam akad tadayun adalah boleh mengambil keuntungan mengambil kelebihan dari harta atau uang yang dipinjamkan, sedangkan bagi si peminjam wajib membayar dan mengembalikan secara utuh. Adapun macam-macam akadnya terdiri atas kardul hasan, ran, hiwalah, kafalah, dan wakalah. Nah, yang terakhir yaitu akad tabaruk. Akad ini sama-sama memiliki dimensi kebaikan, dan pada prinsipnya akad ini sama dengan akad tadayun. Adapun yang membedakannya yaitu dari aspek giving and lending atau meminjam dan memberi. Jika dalam akad tadayun peminjam wajib mengembalikan harta atau uang yang dipinjam, sedangkan dalam akad ini tidak disyaratkan untuk mengembalikannya, karena akad ini akad memberi murni, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam akadnya yaitu wadiah, wakaf, hibah, hadiah, dan zakat yang terdiri dari infak dan sedekah. Selanjutnya, jenis penelitian yang digunakan pada jurnal yang saya review. Jadi jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan hukum Islam. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan datanya yaitu melalui studi literatur atau pustaka. Serta adapun kelemahan atau kekurangan dari jurnal yang saya review yaitu bahwa dalam jurnal tersebut penulis tidak menyertakan saran bagi penulis selanjutnya. Nah, itulah hasil review jurnal dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.